Perkenalkan, nama saya Yuda Bangkit Manurung. Saya akan mempresentasikan tugas MKK saya tentang pengukuran kinerja penilaian kinerja pada pelaksanaan pemasaran online. Apa itu pengukuran kinerja? Pengukuran kinerja adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap kinerja seorang karyawan atau tim dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah mengukur sejauh mana individu atau tim tersebut menemani tanggung jawab dan tugas mereka sesuai dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga ada persyaratan dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, perusahaan memiliki strategi yang jelas. Kedua, terdapat indikator kinerja utama atau disebut dengan Key Performance Indicator. Tiga, terdapat kontrak kinerja. Empat, terdapat siklus manajemen kinerja yang baku. Lima, terdapat pemberian reward dan punishment yang konsisten. Selanjutnya ada masalah yang dapat timbul dalam pengukuran kinerja, yaitu pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Yang kedua, keterbatasan indikator kerja. Yang ketiga, keterbatasan komunikasi. Yang keempat, keterbatasan teknologi. Yang kelima, keterbatasan budaya dan organisasi. Di dalam kriteria juga ada ukuran kinerja. Yang pertama, secara akurat mengukur variabel kunci kinerja. Yang kedua, termasuk basis kooperasi untuk membantu pemahaman yang lebih baik dan ditunjukkan tingkat kinerja. Tiga, dikumpulkan dan didistribusikan berdasarkan waktu. Yang keempat, dapat dianalisis secara makro dan mikro. Yang kelima, tidak mudah dimanipulasi untuk mencapai harapan hasil yang diinginkan. Apa itu pelaksanaan pemasaran online? Di Indonesia, pemasaran online semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perdagangan online tidak hanya mengendalikan penjualan produk, tapi juga hal layanan jasa seperti perbankan yang memanfaatkan metode e-banking. Pelanggan dapat melakukan banyak hal dengan teknik e-banking seperti transfer uang, membayar tagihan listrik, telepon, internet, membeli pulsa, membayar uang kuliah, dan sebagainya. Perkembangan industri pemasaran dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pemasaran dulu dilakukan dengan cara sederhana, yaitu langsung menemui target satu persatu dan terus menjelaskan keunggulan produk. Namun, pemasaran sekarang dapat memasarkan barang mereka secara langsung kepada semua orang dengan bantuan media sosial. Studi kasus. Dari data di samping, pengukuran kinerja pemasaran memungkinkan untuk menentukan hasil berdasarkan anggaran yang ditetapkan dan mendorong pertumbuhan suatu organisasi yang mengarah pada inovasi. Maka tahapan pengumpulan data yang telah dikumpulkan dari Departemen Pemasaran dan Penjualan mengenai strategi pemasaran dilakukan oleh PT di dalam pemasaran produk CN 235. Berikut total biaya pemasaran. Total biaya pemasaran pada tahun 2003 ialah 20 miliar, dan pada tahun 2004 biaya pemasaran menurun menjadi 10 miliar, dan pada tahun 2005 jumlah total biaya pemasaran adalah sebesar 6 miliar. Pada tahun ini jumlah biaya pemasaran menurun lebih kecil dibanding dengan tahun 2004. Pada tahun 2006, biaya pemasaran yang menurun menjadi 1 miliar. Jumlah biaya pemasaran pada tahun 2007 mulai meningkat menjadi 3 miliar. Pada tahun 2008, jumlah biaya pemasaran meningkat jauh di tahun 2007, yaitu 16 miliar. Biaya pemasaran kembali menurun dengan jumlah 12 miliar. Pada tahun 2009, tahun 2010, jumlah nilai pemasaran adalah 12 miliar. Dan jadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 20 miliar di tahun 2011. Berikut analisis profit and loss. Pesawat seri 40 mengalami kerugian sebesar 8 miliar pada seri 43. Jauh meningkat, PT DI mendapatkan laba sebesar 1 miliar. PT DI kembali mengalami nilai kerugian untuk produksi N235 seri 52 dan seri 53. Kerugian tersebut sebesar 4 miliar untuk seri 53 dan 99 miliar untuk seri 54. Nilai ini sangat jauh dibanding dengan nilai profit di seri sebelumnya. Profit yang meningkat senilai 1 miliar diperoleh dari pesawat seri 54. Nilai pesawat untuk seri 21 dan seri 55 untuk TUDM ini keduanya mengalami keuntungan. Nilai profit yang diperoleh adalah 432 juta untuk seri 21 dan 14 miliar untuk seri 55. Ketiga pesawat CN235 pesanan Korea untuk seri 56 dan seri 57 dan seri 58 ini semuanya mengalami kerugian yang cukup signifikan. Seri 56 mengalami kerugian senilai 7 miliar, seri 57
dengan nilai 12 miliar, dan untuk seri 58 dengan nilai 3 miliar. Returns on sale mengalami kerugian untuk produk CN 235. Seri 52 dan seri 53 kerugian tersebut sebesar 4 miliar untuk seri 53 dan 99 miliar untuk seri 54. Nilai ini sangat jauh dibandingkan dengan nilai profit di seri sebelumnya. Sebelum meningkat senilai 1 miliar diperoleh dari pesawat seri 54, nilai pesawat untuk seri 21 dan seri 25 untuk TUDM ini keduanya mengalami keuntungan nilai profit yang diperoleh adalah 432 juta untuk seri 21 dan 14 miliar untuk seri 55. Ketika pesawat CN 235 pesanan Korea untuk seri 56, seri 57 dan seri 58 ini semuanya mengalami kerugian yang cukup signifikan. Seri 56 mengalami kerugian dengan nilai 7 miliar, seri 57 dengan nilai 12 miliar, dan untuk seri 58 dengan nilai 3 miliar. Untuk kesimpulan dari presentasi ini, proses strategi pemasaran dilakukan oleh PT DI untuk memasarkan produksi N235, yaitu dengan melakukan analisis situasi pasar, melakukan perencanaan strategi pasar, mengembangkan program pemasaran untuk CN235, dan melakukan implementasi atas strategi yang telah disusun dengan adanya pengendalian sebagai bahan evaluasi untuk penentuan strategi yang dilakukan selanjutnya. Saran saya, PT DI harus memiliki alat ukur sebagai alat untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang dijalankan selain daripada pelaksanaan audit pemasaran. Salah satunya adalah marketing matrix sebagai alat ukur kinerja pemasaran yang dapat dijadikan suatu referensi bagi PT DI sebagai tolak ukur untuk mengendalikan dan evaluasi kinerja pemasaran. Selain daripada financial matrix, maka diperlukan untuk menghitung dagang non finansial matrix agar kinerja pemasaran dapat dievaluasi dengan baik. Sekian presentasi saya, terima kasih.